Kita membaca 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat-ayat yang terakhir dari pasal ini, yaitu pasal 5 ayat 18 sampai 21. 1 Yohanes pasal kelima, ayat 18 sampai ayat 21. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami, sehingga kami mengenal yang benar, sehingga kami ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Allah yang benar, hidup yang kekal. Dan biarlah kami yang mendapatkan kehidupan kekal dari-Mu, boleh mengisinya dengan pengertian dan dengan kehidupan yang sesuai dengan panggilan kami. Hari ini kami ingin belajar, dilatih oleh-Mu, dan diberikan arahan oleh firman-Mu. Bukalah hati kami, persiapkan kami untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat 18 dibuka dengan kalimat kita tahu. Nanti akan muncul 3 kali kita tahu. Di ayat 18 muncul sekali kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ayat 19 muncul, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan ayat 20 kita tahu, dan ayat 20 ini menjadi ending yang sudah disoundingkan di awal. Kita tahu bahwa anak Allah itu telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kita masih ingat bahwa 1 Yohanes bicara mengenai assurance atau jaminan. Kita punya jaminan, kita punya kepastian, karena anak Allah itu telah datang dan memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, supaya kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan ini adalah kesimpulan di dalam Injil Yohanes dan juga di dalam 1 Yohanes. Yesus adalah Allah yang benar, dan di dalam Dia kita menerima janji hidup yang kekal, assurance mengenai itu. Kita tahu, kita tahu, kita tahu, 3 kali diulang. Nah, saudara-saudara sekalian, maka Yohanes mau menyatakan bahwa kita tuh bukan sekedar we believe, kita tuh percaya, atau we think, kita pikir bahwa itu benar. Tidak, tetapi ini ada sebuah pengetahuan yang demikian pasti. Maka pengertian saya tahu bahwa Yesus sudah datang, saya tahu bahwa saya percaya kepadanya, saya ada di dalam Dia, saya tahu saya mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah sebuah kepastian, itu adalah sebuah kebenaran, itu bukan ilusi atau sebuah kesalahan. Maka Yohanes mengatakan kita tahu itu sebuah kepastian, itu kebenaran. Apa yang saya nyatakan bukan kira-kira, apa yang saya nyatakan bukanlah sebuah harapan. Saya berharap saya diselamatkan, saya berharap saya punya jaminan, saya berharap saya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bukan, tapi kita tahu kita mendapatkannya. Kita tahu kita punya pengertian itu. Kita tahu kita ada di dalam Yesus. Kita tahu kita punya hidup yang kekal. Inilah keindahan kekristenan. Sebuah kepastian. Dan pasal 5 bicara mengenai kalau saya mempunyai kepastian itu, maka hidup saya seperti apa? Kita sudah membahas kaitan antara kepastian dengan doa. Pada waktu saya punya kepastian saya anak Allah, itu mengubah cara saya berdoa. Saya tidak lagi takut dicurangi, saya tidak takut lagi berdoa kepada Allah, karena pada waktu saya berdoa, saya percaya Allah mendengar karena saya ini anak. Waktu saya berdoa, Allah mendengar dan Allah akan mengabulkan. Dan bukan hanya akan mengabulkan, pada waktu saya meminta, Allah mengabulkan. Dan saudara-saudara sekalian, ketika kita mengetahui doktrin kedaulatan Allah, saya sudah tidak peduli lagi apakah saya akan dijawab
keinginan saya sesuai keinginan saya atau tidak. Karena pasti Allah akan menjawab sesuai dengan keinginannya dan keinginannya adalah yang terbaik. Tetapi saya ditanggapi dan jawaban Allah adalah yang terbaik. Itu mengubah cara kita berdoa. Datang dengan berani, nyatakan apa yang menjadi kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Karena engkau anak, engkau adalah yang sudah mendapatkan kepastian itu. Engkau mempunyai jaminan itu. We know, pengetahuan ini diterima dari semula. Pengetahuan ini diterima pada waktu kita menerima hidup baru. Pengetahuan itu begitu pasti, pengetahuan itu begitu teguh. Ketika saudara mengikuti sepanjang 1 Yohanes, ketika saudara melihat, oh ada kasih dalam hidup saya mengenal Yesus yang benar, saya mau mentaati firman Tuhan, maka saudara begitu pasti, begitu teguh, tidak mudah digoncangkan. Ketika ada badai, ketika ada serangan, saudara yakin dan pasti bahwa saudara ada di dalam Kristus, saudara memiliki hidup yang kekal, saudara adalah anak Allah. Saudara sekalian, kita sudah membahas bahwa apa yang dimaksud dengan tidak berdosa lagi, yang muncul dalam bagian sebelumnya dan diulang lagi di bagian ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, bagian ini mengulang lagi di bagian yang awal-awal. Kita sudah mempelajari gaya sastra Yohanes. Yohanes berbeda dengan Paulus. Paulus mempunyai keunikan sendiri. Dan mulai minggu depan kita akan membahas surat Roma, itu adalah surat Paulus. Paulus lebih ketat, struktur berpikirnya lebih logis, lebih kuat di dalam logika. Tetapi Yohanes itu kalau kita mau katakan lebih ini, saudara, mempunyai satu metode semacam sebuah pengkisahan yang bersifat sirkular tapi makin menggulung. Dia mempunyai gaya sastra yang berbeda. Dia adalah semacam sesuatu orang yang mengungkapkan dengan cara yang sederhana tapi demikian mendalam. Itu adalah gaya penuturan Yohanes. Dan Yohanes sering pakai satu tema, masuk ke tema kedua, tema ketiga, tema keempat, lalu diulang lagi tetapi dengan perspektif-perspektif yang berbeda. Nah, saudara, di sini kita sudah mempelajari bahwa kita tidak lagi berbuat dosa, bukan dalam pengertian perfeksionisme, bukan dalam pengertian tidak ada lagi dosa yang dilakukan oleh orang Kristen, sehingga ada orang yang mengklaim, saya tidak ada dosa sama sekali dalam dunia. Tidak begitu, saudara. Tetapi kita sudah membahas bahwa ini maksudnya tidak lagi di dalam ikatan dosa yang menjerumuskan, akhirnya orang itu begitu bersenang-senang pada dosa, sehingga akhirnya dia sama sekali tidak bisa melihat sukacita di dalam Kristus. Tetapi meskipun dia sementara, kata pengakuan iman Westminster, sementara mungkin masih jatuh dalam dosa, tetapi pemeliharaan Allah akan tetap yang akan membawa dia keluar dan menang suatu ketika dari pergumulannya melawan dosa. Meskipun dia masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi ada kerinduan untuk senantiasa taat dan hidup kudus di dalam Tuhan. Ini adalah orang yang sudah di dalam Kristus, dia mulai membenci dosa. Dia tidak menyukai dosa, dia tidak mau hidup berkubang dalam dosa. Dia rindu untuk dilepaskan dari dosa, dia mulai mencintai Tuhan. Dia mulai mendengarkan firman Tuhan, dia suka akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, jadi ada kuasa, ada kehidupan baru, ada hidup baru yang Tuhan tanamkan dalam diri orang percaya, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk melawan dosa. Saudara sekalian, dan Tuhanlah yang memberikan kuasa itu. Tuhan menanamkan kuasa itu dalam diri orang percaya. Tuhan memberikan kehidupan yang baru pada orang percaya. Sehingga dia mempunyai kekuatan untuk mengalahkan dosa, untuk berperang melawan dosa. Orang yang sudah di dalam Tuhan dimampukan untuk tidak lagi berdosa secara terus-menerus. Dia mulai sadar hidup kudus itu penting. Dia mencari kekudusan di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Disinilah Yohanes menjawab. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara sekalian, ada perlindungan dari Tuhan. Kita dilindungi oleh Allah. Kristus melindungi kita. Sehingga kita tidak lagi terus bisa dijahati oleh iblis. Tidak lagi digoda, sehingga menjadi ikatan iblis melalui dosa-dosa yang terus membelenggu. Kita dilepaskan, kita dilindungi. Mengapa kita tidak terus jatuh di dalam dosa? Kenapa Tuhan seolah-olah memberikan kekuatan untuk kita bisa melepaskan diri dari dosa? Karena Kristus melindungi kita. Kristus memperlengkapi kita sehingga kita keluar dari jeratan dosa. Saudara sekalian, iblis tidak bisa menjamah. Iblis meskipun menyerang anak Tuhan,
tetapi tidak bisa mendapat kemenangan karena anak Allah melindunginya. Saudara masih ingat pada waktu kita membahas mengenai doa. Pada waktu di situ Yohanes mengajarkan, kamu harus berdoa bagi yang lain. Pentingnya doa syafaat. Kita waktu itu membahas mengenai Petrus. Petrus pada waktu itu sedang mau diserang oleh iblis. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan, Petrus, iblis mau menampi engkau. Wah, Petrus dengan bangganya mengatakan, jangan takut, sekalipun semuanya orang itu meninggalkan kau, aku sendiri akan mengikut engkau. Peringatan dari Tuhan bukan dijawab dengan takabur, dengan sesuatu hal peremehan, dengan menganggap diri begitu kuat. Ketika Petrus berjumawa dengan kekuatannya, maka Yesus mengatakan, Petrus, aku berdoa untuk engkau. Itu rahasia kekuatan Petrus. Petrus mau dihantam oleh iblis, mau ditelan oleh iblis. Mengapa dia bisa lolos? Karena Yesus melindunginya. Yesus berdoa untuk dia. Yesus tidak izinkan Petrus dijatuhkan oleh iblis. Saudara sekalian, mengapa kita bisa kuat? Mengapa kita bisa tidak dijerat oleh dosa? Mengapa kita hidup berkemenangan? Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus melindungi kita. Dan kita harus tetap ada di dalam Kristus, sehingga kita bisa mengalahkan dosa. Saudara sekalian, iblis tidak bisa menjamah, iblis tidak bisa melukai. Karena di dalam ayat 18 ini, si jahat tidak bisa menjamah di dalam pengertian tidak bisa melukai. Iblis mau melukai, iblis mau membunuh, iblis mau mematikan, iblis mau menghancurkan rohani orang Kristen. Dia akan lakukan apa saja, saudara. Dia mau mematikan orang Kristen. Dia mau, kalau orang Kristen sudah dipredestinasikan untuk percaya kepada Allah, dia mau bawa pergi kepada ajaran yang sesat. Kalau dia sudah kenal ajaran kebenaran, iblis mau bikin orang Kristen tidak bisa mengaplikasikan ajaran yang benar. Kalau dia mengaplikasikan yang benar, dia mau orang Kristen ekstrim ke salah satu sehingga mengabaikan yang lain. Dia memang mau mematikan kita. Tetapi saudara sekalian, mengapa dia gagal? Karena Kristus melindungi kita. Sehingga iblis tidak bisa menjamah, tidak bisa melukai kita. Karena kita berperang bersama dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, kemarin dalam seminar Pak Billy berbicara mengenai perang dan istirahat. Kita ada dalam peperangan rohani dan kita juga istirahat di saat yang sama. Orang kalau perang, bagaimana bisa istirahat? Orang kalau istirahat, bagaimana bisa perang? Saudara-saudara sekalian, kita bisa perang sambil istirahat kalau kita perang dengan kekuatan yang luar biasa besar. Kalau kita berperang dengan pihak yang demikian kuat, yang demikian bisa menakutkan lawan, maka kita bisa tenang sambil perang, sambil istirahat. Dan mengapa sambil kita perang, sambil kita istirahat? Karena kita ada di dalam Kristus. Maka kita waspada, karena itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sekaligus kita istirahat, karena kita berperang bersama dengan Kristus. Saudara sekalian, Kristus yang memelihara kita, sehingga si jahat tidak bisa menjamah. Orang-orang kudus digambarkan di dalam perjanjian lama, keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan sepanjang perjalanan dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, dibombardir oleh musuh. Perang demi perang tidak pernah selesai. Tetapi saudara sekalian, sepanjang perjalanan, Allah tidak pernah berhenti menyatakan kuasa dan pemeliharaannya. Allah begitu mengasihi kita, begitu mengasihi umatnya. Saudara sekalian, akankah seorang ibu diam saja pada waktu anaknya menangis kesakitan? Kalau kita sebagai orang tua lihat anak kita diserang oleh orang di jalan, apakah kita sebagai orang tua tidak akan terjun membela dia? Pasti bela, saudara. Orang tua mana melihat anaknya diserang, mereka tidak akan terjun. Begitu orang tua mendengar anaknya menangis, begitu orang tua mendengar anaknya dalam kesakitan, langsung seluruh perhatian pada anaknya. Saya masih ingat, saudara, anak saya itu yang nomor 1 itu memang hobinya jatuh. Si Sun Gokong kecil itu jatuh 17 kali kalau nggak salah sebelum lewat umur 2 atau umur 1 gitu. Pokoknya jatuh terus kerjaannya. Terus gublak sana, gublak sini. Dikasih guling bisa loncat begitu kan ya. Nah suatu ketika saya masih ingat dia ditaruh di satu tempat terus dikasih biasa ya Pak guling apa bantal dan sebagainya. Lalu saya mandi. Tiba-tiba saudara lagi mandi mendengar suara bletak gitu. Waduh gitu ya. Saya curiga kepala ini kena ini gitu.
Waduh, ini kena diadu sama apa? Diadu sama ubin. Langsung apa yang terjadi, saudara? Langsung istri saya dari bawah naik ke atas, guduk. Saya dari kamar mandi ambil sekenanya, saudara, masih ada keramas-keramasan, keluar, saudara, nggak peduli. Langsung apa, saudara? Saudara, brek, ketemu di tengah, aduh anak kita gimana? Udah di bawah, saudara. Wah, lagi nangis, gak tahu kena apanya gitu ya. Diambil, kita lihat, aduh, istri saya bilang, ini idiot nggak ya gitu ya. Jatuh terus kayak begini, itu 17 kali, bersyukur masih normal, saudara, gitu ya. Sekarang baru ketahuan normal gitu. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, saya pada waktu sudah selesai, lalu anak sudah tenang, saya balik, saya mikir, begitu ada suara, seluruh rumah langsung, khususnya orang tua, apapun yang dia kerjakan, langsung ditinggal. Anak saya menangis, anak saya terluka, langsung kejar, saudara, selesaikan dulu. Saudara, orang tua mana? Apalagi melihat anaknya di jalan itu loh, diserang sama orang, pasti orang tuanya langsung terjun. Bapak di surga melihat kita diserang, masa dia tidak terjun? Kecuali memang itu bagian dari pelatihan yang dia sediakan bagi kita. Tidak mungkin Allah tidak peduli kalau saya dan saudara diserang. Dan disinilah ayatnya mengatakan, Kristus memelihara sehingga kita tidak bisa dilukai. Loh, kalau bisa dilukai bagaimana? Berarti itu pun di dalam pemeliharaan Allah. Yang tujuannya adalah kebaikan. Karena Allah mau kita dewasa. Allah mau kita bertumbuh. Allah mau kita hidup di dalam kekudusan. Allah mengasihi umatnya. Allah akan segera bergegas mencari anaknya. Menghibur anaknya. Menolong anaknya. Tangisan kita akan menembusi telinga Tuhan. Tangisan kita didengar oleh Tuhan. Tangisan kita tidak diabaikan. Tangisan kita adalah tangisan seorang anak. Dan tangisan seorang anak adalah tangisan yang berharga. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saudara berdoa dan saudara anak, saudara bukan sedang membuang kata-kata ke udara. Anda sedang berkata-kata kepada Bapa di surga yang begitu mengasihi kita, yang akan menolong kita, yang peduli kepada kita. Saudara sekalian, Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Kristus di sorga pada waktu dia menang dan naik ke sorga. Membawa segala kekuatan perlengkapan Allah untuk dibawa ke medan perang untuk memperlengkapi kita. Dengan segala kekuatan Tuhan ke medan perang untuk pertahanan orang kudus. Yesus yang bersyafaat bagi kita. Yesus yang membela kita. Yesus yang memperlengkapi kita. Kemarin saya membahas mengenai Efesus pasal 6. Dan kalau kita mengkaitkan bagian ini Kristus memelihara kita dengan Efesus pasal 6, yaitu armor of God, maka Kristus yang menjaga kita adalah Kristus yang mempersenjatai kita untuk masuk dalam peperangan, saudara. Kristus menyediakan perlengkapan, persenjataan bagi kita. Dan senjata apa yang kita gunakan sebagai orang Kristen, saudara? Kita menggunakan senjata Kristus. Kita punya senjata, yaitu Kristus. Maka saya pikir-pikir dulu waktu jawab orang itu benar juga ya. Kan waktu itu ada orang yang tanya sama saya, Pak Ivan punya kesaktian apa? Karena dia punya ilmu-ilmu gaib, saya kemudian doakan ilmu-ilmunya itu nggak jalan gitu kan. Lalu kemudian saya doakan, saya layani dia. Terus dia tanya, saya nggak punya ilmu, saya cuma punya keris. Wah, itu keris apa? Apakah pergi ke Banten atau pergi ke Gunung Kawi atau pergi apa? Saya punya keris yang paling sakti di dunia. Wah, tertarik apa? Keris Empu Gandring atau keris apa? Keris Excalibur, itu bukan keris ya gitu ya. Keris apa itu? Ya, keris Excalibur. Ini adalah keris yang paling sakti, lebih sakti dari pedang Kusunagi, lebih sakti dari pedang Excalibur, dari apa itu. Namanya Kristus. Tetapi itu betul, saudara. Kita mengenakan Kristus. Kita mengenakan Kristus. Kalau saudara membaca Roma 13 ayat 14, Paulus mengatakan kenakanlah Kristus. Kita mengenakan Kristus. Dan kalau kita tidak mengenakan Kristus, maka kita tidaklah mempunyai senjata, kita tidak diperlengkapi. Jadi kita bukan bersenjata moralitas, bukan bersenjatakan kebajikan manusia, tetapi kita menghancurkan meriam-meriam dari iblis dengan mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jiwa manusia yang tanpa Kristus adalah jiwa tanpa perlengkapan senjata Allah.
Dan itu adalah kondisi yang sangat mengenaskan. Waktu pertama kali manusia dicipta, Adam dan Hawa adalah manusia penuh dengan perlengkapan senjata, full armor. Adam dan Hawa punya true righteousness. Adam dan Hawa punya true holiness. Mereka dipersenjatai, mereka mempunyai kekuatan Allah di dalam hidup mereka. Namun setelah akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka dijatuhkan, dihancurkan oleh iblis. Maka mereka mengatakan, kami ini telanjang, kami tanpa senjata, kami tidak punya perlengkapan perang, kami ini telanjang, menjadi poor, weak creature. Maka tanpa Kristus, hati menjadi gelap, hati menjadi dingin, hati menjadi tanpa perlindungan, hati tidak ada kelahiran yang segar, dan hati manusia akhirnya rentan untuk dikalahkan oleh setan. Maka manusia menjadi milik si jahat dalam pengertian ini. Ini nanti ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan iblis menjadi pemilik dunia ini. Tetapi untuk sementara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dia ada di dalam perbudakan dosa, di dalam perbudakan si iblis. Iblis tidak pernah menguasai dunia di dalam pengertian keseluruhannya seperti Allah menguasai dunia ini. Tidak. Karena dunia ini menurut Mazmur beserta dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Tetapi untuk sementara Tuhan mengizinkan ketika manusia jatuh dalam dosa, seolah-olah dunia ini dalam cengkeraman si jahat. Maka di sini saudara-saudara sekalian, iblis menawan hati manusia dalam pengertian ini. Mereka tidak punya kekuatan lagi untuk melawan dan tidak perlu melawan karena mereka sudah menjadi milik setan. Maka ketika setan datang melihat jiwa yang sudah beroposisi dengan Tuhan, maka ia datang dengan jumawa. Ketika ia melihat jiwa-jiwa yang kosong, ia datang untuk menduduki. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai orang yang kerasukan lalu setan diusir pergi daripadanya. Dan kemudian setan mengembara melihat bahwa dia kosong dan kemudian dia masuk lagi 7 lebih jahat. Kenapa? Karena jiwa tanpa Kristus, jiwa tanpa perlindungan, jiwa tanpa kekuatan yang akhirnya iblis datang dengan jumawa menjajah dan menginjak-injak. Tetapi apabila Kristus ada di dalam hidupnya, pada waktu dia mau datang kembali, wah itu adalah sebuah kesulitan yang besar. Kesulitan yang besar. Jiwa tanpa Kristus itu sungguh mengenaskan. Tapi ketika mereka pergi dan menjumpai orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang kudus yang ditebus oleh Kristus, yang mereka jumpai adalah kota dengan tembok dan persenjataan lengkap. Ketika dia datang, tanah lapang, ayo kita main sepak bola aja di dalam jiwa orang itu. Tidak ada perlindungan, tidak ada perlawanan. Tapi begitu orang itu ada Kristus mau masuk, waduh kota benteng. Ada Kristus di situ. Ini milik Kristus, ini anak Tuhan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Tidak gampang untuk masuk ke sana. Kota dengan tembok, dengan persenjataan lengkap. Itu sebabnya maka iblis benci Injil dan benci penginjil. Karena firman Tuhan menyediakan full armor of God bagi jiwa manusia. Menyediakan kesempatan bagi orang untuk menerima Yesus. Dan ketika mereka mengenakan Yesus, mereka dipelihara, dijauhkan dari yang jahat. Orang-orang kudus akan muncul dan masuk di dalam peperangan rohani. Injil membuka kunci gudang pengaktif persenjataan dan perlindungan bagi orang percaya. Kita dilindungi oleh Kristus, kita diperlengkapi oleh Kristus, sehingga kita tidak lagi menjadi tanah lapang kosong. Saudara sekalian, pada suatu ketika ada satu orang yang sedang kerasukan, lalu kemudian saya layani, terus kemudian setelah saya selesai melayani, saya duduk, ada satu murid datang. Pak Ivan tadi lagi ngapain? Oh saya lagi melayani. Itu tadi orang salah apa? Oh maksudnya salah apa? Enggak salah apa-apa gitu. Kok orangnya sampai nangis habis Pak Ivan marahi ya? Enggak, saya bukan marahi. Terus kenapa orangnya nangis-nangis? Ya itu memang orang kerasukan, jadi saya sedang layani. Bukan tadi orangnya sedang saya marahi sampai nangis, bukan. Terus dia sambil senyum-senyum gitu. Oh kerasukan. Emangnya saya kerasukan? Bisa kerasukan juga Pak Ivan? Dia bilang begitu. Ini orang belum percaya Tuhan. Saya bicara, kamu sudah percaya Tuhan Yesus belum? Belum Pak Ivan. Kalau belum, bisa juga kamu kerasukan. Masa? Saudara sekalian,
Akhirnya besoknya dia minta saya doakan. Kenapa? Karena semenjak pulang ada suara panggil-panggil dia terus di telinga. Dan besoknya ketika orang itu kerasukan, yang dipanggil adalah anak yang ngomong itu. Dan itu hampir saja dimasukin. Itu orang akhirnya percaya Tuhan, saudara. Akhirnya percaya Tuhan. Saya bilang, oh, lucu ya ini, orang gara-gara begini jadi percaya Tuhan. Jadi cara Tuhan itu macam-macam gitu. Dan di situ kita melihat, saudara ya, orang lebih takut setan daripada takut Tuhan. Itu kebalik-balik, gak karu-karuan. Ya, orang bisa lebih takut setan daripada takut Tuhan itu gak masuk akal sebetulnya. Tapi itu faktanya seperti itu. Tuhan jauh lebih berkuasa, saudara. Tapi orang kadang-kadang, saya gak usah takut Tuhan. Nah, jadi jiwa tanpa Kristus itu adalah jiwa yang lemah. Dan ketika Kristus masuk ke dalam diri kita, dia menguasai kita, dia menjadi Tuhan kita, dia memelihara kita, saudara. Manusia berdosa memakai carnal armor, yaitu duniawi punya perlengkapan senjata. Adam dan Hawa memakai armor dari daun ara. Dan tentu saja itu armor palsu. Tidak bisa melindungi jiwa dari serangan dosa. Saudara sekalian, maka karena Adam dan Hawa telanjang, maka perlu menggunakan armor yang benar. Maka Tuhan memberikan kepada dia armor yang benar, yaitu yang dari kulit. Armor of defense yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Bukan sekedar untuk menutupi dosa, tetapi betul-betul menghapuskan dosa. Yaitu senjata yang dipakai berdasarkan jasa Kristus, bukan berdasarkan confident kita pada diri kita sendiri. Saudara sekalian, kita mengenakan Kristus. Maka itulah yang disebutkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6. Apa itu ketopong keselamatan? Bukankah keselamatan kita adalah keselamatan di dalam Kristus? Apa itu baju sirah keadilan? Apa itu ikat pinggang kebenaran? Bukankah kebenaran kita, our righteousness adalah Kristus? Kita menggunakan perisai iman. Bukankah iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus? Dan bukankah iman kita adalah iman kepada Kristus? Senjata kita adalah pedang roh. Bukankah pedang roh itu adalah pedang roh, yaitu perkataan Kristus, dan Kristus sendiri yang mengajarkan kita bagaimana memakainya? Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Siapa memberikan damai sejahtera? Injil siapakah yang kita beritakan? Injil Yesus Kristus. Dalam segala hal gunakanlah senjata doa. Siapa menjadi pendoa syafaat? Siapa yang mengajarkan kita berdoa? Di dalam nama siapa kita berdoa? Saudara sekalian, maka armor of God adalah kita menggunakan Kristus di dalam kehidupan kita. Bersandar pada Kristus, hidup di dalam Kristus, menghadapi segala perkara dengan berpusat kepada Kristus. Kristus memelihara kita, melindungi kita, si jahat tidak bisa menjamah kita. Maka saudara, mari kita melayani dengan tidak rasa takut. Mari kita melayani dengan berani. Mari kita melayani dengan beriman. Mari kita melayani dengan confident. Bukan di atas kehebatan kita, tapi di atas janji dan pemeliharaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita melihat, saudara, ada ketegangan. Saya lahir dari Allah, saya anak Tuhan, tapi saya ada dalam dunia yang jahat. Dan dunia yang jahatnya adalah dunia yang dikuasai oleh si jahat, maka ada ketegangan. Mengapa dunia tidak nyaman bagi kita? Mengapa dunia tidak ramah bagi kita? Karena memang ada ketegangan itu. Kita bukan sedang piknik di dalam dunia yang demikian nyaman. Kita diutus seperti domba di tengah serigala, dan jangan pernah lupa itu, saudara. Utusan kita adalah utusan yang begitu menakutkan. Utusan pada kita adalah utusan yang tidak masuk akal. Kecuali kita bersandar pada Tuhan, baru kita menang. Lihat, aku mengutus engkau, kata Kristus. Seperti seekor domba engkau di tengah-tengah kawanan serigala. Itulah natur utusan. Kalau saudara mengatakan, saya kecil, saya lemah, saya tidak punya kekuatan, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu takut. Karena memang itu adalah natur utusan kita. Mengapa dunia jahat kepada saya? Kenapa saya dimusuhi? Kenapa tidak nyaman dalam dunia? Kenapa ada benturan? Kenapa perlu ada usaha? Kenapa tidak cocok apa yang saya percaya dari Alkitab? Karena memang dunia bukan milik kita, saudara. Belum, nanti akan tiba waktunya. Mereka akan ditundukkan total di bawah kekuasaan Tuhan. Dunia ini di bawah kuasa si jahat, demikian dikatakan oleh Yohanes.
Maka bukankah kalau saudara masuk ke setiap cabang, setiap kebudayaan, penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai macam hal yang tidak baik. Ajaran firman Tuhan ditertawakan, dianggap sepele dalam dunia apapun. Apapun yang berbau Kristen dianggap sesuatu yang sangat hina. Saudara-saudara sekalian, itulah peperangan kita. Dan kita tidak boleh mencintai dunia ini, kita sudah membahas itu. Janganlah engkau mencintai dunia ini sebab cinta pada dunia adalah permusuhan bagi Allah. Saudara masih ingat waktu itu saya memberikan contoh dari Agustinus. Agustinus mengatakan ada seorang pengantin. Sang pria memberikan cincin kawin yang sangat bagus. Lalu pasangannya pakai dan sayang sekali sama cincin itu. Dia sangat mencintai cincin itu sampai tiap hari dilihati dan mulai pikir, saya sudah tidak perlu pasangan saya. Saya tidak perlu pria itu, saya cukup pakai cincin kawin ini saja, saking bagusnya cincin itu. Lalu tiap hari dilihati, dilus-elus, dibersihin. Waktu kekasihnya tiba, sudah tidak perlu kamu. Yang penting cincinnya, kamunya tidak perlu. Saya sudah sangat jatuh cinta pada cincin ini, bukan pada kamu. Saudara sekalian, lalu ia berkata, cincin ini sudah sangat cukup buatku. Aku sudah sangat bahagia dengan cincin ini. Aku tidak perlu kamu sekarang. Kamu sekarang sudah boleh pergi dari hadapanku. Maka Agustinus mengatakan, tentunya kita akan mengatakan, aduh, perempuan gila katanya. Perempuan gila. Tapi bukankah banyak seperti itu dalam dunia? Allah demikian mengasihi kita sehingga memberikan begitu banyak sekali berkat pada kita dalam dunia. Tapi saking cintanya kita pada apa yang ada dalam dunia, sampai seolah-olah kita mengatakan, oh Tuhan, aku begitu mencintai pemberianmu. Sampai saking bagusnya semuanya ini, sampai saya rasa sudah tidak perlu kamu lagi dan engkau boleh absen dalam hidupku. Maka dari situ seperti kata Agustinus, orang ini seperti perempuan gila. Berapa banyak saudara-saudara orang yang seperti itu? Lebih cinta emas dari prianya, lebih cinta cincin dari suaminya. Sang suami memberikan cincin supaya ia dicintai melalui lambang cincin tersebut. Setiap orang memberikan sesuatu supaya cintanya bukan pada benda itu, tetapi melalui rasa senang akan benda itu, mencintai yang memberikan. Demikian Tuhan. Tuhan memberikan keluarga yang baik kepada kita saudara, supaya kita tambah cinta Tuhan. Bukan, oh keluargaku sudah bahagia, Tuhan sudah tidak perlu engkau. Oh kurang ajar sekali. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberikan kepadaku segala sesuatu yang baik. Aku sudah sangat dicukupi. Terima kasih Tuhan, silakan mundur. Wah itu sebuah tindakan yang sangat jahat dan sangat kurang ajar. Maka Tuhan memberikan cincin itu untuk kita bisa berterima kasih, bersyukur, dan makin mencintai yang memberikan pemberian itu. Alangkah salahnya kalau sang istri membuang suaminya. Maka Tuhan juga memberikan dunia ini bagi kita, kata Agustinus. Sehingga melalui pemberian itu kita belajar bertumbuh dalam kasih kepada pencipta kita. Kalau kita mencintai dunia ini ketimbang Tuhan, kata Agustinus, bukankah kita sedang berjinah secara rohani? Mungkin saudara masih ingat bagian ini ya, ketika saya memberikan contoh itu. Dunia dikuasai kegelapan. Kita tidak boleh mencintai dunia ini. Kita mencintai yang memberikan kepada kita. Sehingga Agustinus mengatakan kalau kita mencintai dunia ini, kita akan makin mirip seperti dunia ini. Kita tidak akan makin mirip dengan Tuhan. Padahal panggilan kita adalah makin mirip dengan Kristus. Makin mirip dengan Kristus. Jika kita mencintai Bapa, maka kita akan makin menjadi serupa dengan Dia. Purification, saudara, disucikan, dikuduskan. Dalam pernikahannya, siapa ya, John ya kalau nggak salah, saya khotbah mengenai purification. Saudara pernah dengar lagu ini kan? Let the beauty of Jesus be seen in me, gitu kan ya. Nah dalam pernikahannya John itu saya lagi memikirkan ya. Kalau saya buka production house, lalu kemudian saya disuruh membuat video klip untuk lagu itu, visualnya apa ya? Let the beauty of
of Jesus be seen in me. Saudara kebayang apa saudara? Pegunungan, itu apa? Sound of music itu ya saudara ya. Pegunungan yang indah di Austria, gunung-gunung gitu kan. Terus perempuannya lari-lari sambil bawa gitar gitu kan. Let the beauty of Jesus be seen in me. Air terjun Niagara. Ya, wah, all his wonderful passion in purity. Wah, kelihatannya indah sekali. Tapi saya kepikir sesuatu visual yang berbeda, saudara. Yaitu apa? Karena ketika saya merenungkan tema purification, yang paling kental salah satunya adalah kitab Maleakhi. Ya, kitab Maleakhi. And he shall purify, itu saudara ya. And he shall, tadi loh, purify, gitu kan ya. Itu, saudara-saudara sekalian, apa sih visualnya? Visualnya itu kan ada tukang perak, gitu kan, kata Maleakhi. Tuhan tuh akan datang. Terus dia ngeliat, waduh ini peraknya itu kan, banyak yang ada karatnya atau apa. Terus diambil kan sama Tuhan kan, terus digosok. Seperti tukang perak, dia akan mengasah kita. Surak, 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 surak. Lalu teriakan, lagi dikerat, surak, 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 surak. Terus tanya, kapan sampai kapan Tuhan? Tunggu, saya lagi ini, saya sudah bersih. Kamu sudah cukup bersih. Bersih, karat di mana-mana, saya gosok. Let the beauty of Jesus be seen in me. Begitu saudara. Tidak. All his wonderful passion and pure. Ya bolehlah nanti kalau yang punya production house ya. Tidak, gitu ya. Purity. Terus tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan digosok? Tuhan bilang, sampai mukaku kelihatan. Masih buram. Ini mukaku kelihatan. Sampai wajah Tuhan tercermin di situ. Demikian kita akan digosok terus sampai wajah Tuhan tercermin dari kita. Jadi kita akan disucikan, dimurnikan, saudara. Kita tidak perlu mencintai dunia ini karena kita akhirnya cintakan dunia membuat kita akan menjadi mirip dengan dunia. Padahal Tuhan ingin kita menjadi mirip dengan Dia, makin mencerminkan Dia. Dan inilah yang juga dinyatakan oleh Yohanes, bukan? Kamu kalau adalah anak Allah, kamu akan mirip dengan apa yang menjadi peta teladan yang Allah berikan. Kamu akan mirip Kristus. Kalau kamu anak iblis, kamu akan mirip Kain yang menjadi orang melakukan kehendak bapaknya yaitu iblis. Kain membunuh, Kristus memberikan nyawa. Itu yang sudah dicantum dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saudara, lalu ada ayat ke-20 dan 21. Tadi kita sudah membahas 20 menjadi puncak kesimpulannya. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat tegas. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah hidup yang kekal. Jadi rahasia hidup yang kekal di mana, saudara? Di dalam Dia. Dia Allah yang benar. Dia hidup yang kekal. Barang siapa di dalam Dia akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Ayat 21, saudara. Penutup dari Yohanes. Nah, penutupnya ini agak lain, saudara. Biasanya kalau Paulus menutup kan pakai salam kan. Doksologi, salam gitu kan ya. Ya kan? Ini penutupnya itu peringatan, saudara. Ya, jadi pada waktu saya mau turun, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai assurance, saudara sudah tahu semua ya. Oke, sekarang saya sudah mau turun. Anakku, waspada terhadap segala berhala. Terus saya turun. Loh Pak, kan harusnya, amin, kan begitu kan. Waspada terhadap berhala. Terus saya turun. Wah saudara, ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Semua dari Tuhan, iya. Semua anugerah, iya. Keselamatan saya anugerah, iya. Kalau gitu saya nggak usah hati-hati dong, salah. Justru karena Tuhan memberikan, kita harus bertanggung jawab, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berhati-hati. Yang membuat kita akhirnya tidak lagi menjaga visi, kita mempunyai assurance di hadapan Tuhan, adalah kalau kita bergeser dari janji Allah. Dan apa itu berhala? Pada waktu kita bergeser, perintah pertama,
yang mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika itu digeser, ketika itu kita langgar, maka kita siap untuk melanggar hukum selanjutnya dari nomor 2 sampai nomor ke-10. Luther mengatakan itu. Barang siapa melanggar hukum Tuhan, yang manapun dari 10 hukum Tuhan, pasti sudah melanggar dulu yang pertama. Saya membunuh, ya karena kamu melanggar perintah Tuhan, kamu tidak lagi menjadikan Allah itu sebagai Tuhanmu, kamu nyembah berhala. Kamu membunuh mungkin karena kamu merasa kesenanganmu atau harga dirimu diganggu, maka kamu membunuh. Berarti harga dirimu adalah Tuhanmu, harga diri kamu sembah lebih daripada Tuhan. Kamu berzina, maka kamu menjadikan pasanganmu atau seksualitas itu sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang melampaui Tuhan, sehingga engkau melanggar firman Tuhan. Semua pelanggaran hukum apapun adalah pelanggaran hukum pertama, kata Luther. Saudara sekalian, maka di sini peringatan yang penting, karena Efesus sendiri yang disurati oleh Yohanes, ini kan surat kepada jemaat Efesus ya, kita sudah bahas itu di pertemuan pertama, adalah kota yang tidak asing dengan penyembahan berhala. Efesus adalah salah satu pusat berhala terbesar di Roma saat itu. Di Efesus ada kuil untuk Diana, Dewi Diana. Dan Dewi Diana, kuil itu dibangun kira-kira selama 200 tahun. Jadi saudara, kuil untuk Artemis atau Diana ini adalah termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia pada waktu zaman itu. 7 keajaiban dunia kuno. Yaitu kuil Artemis atau kuil Diana yang ada di Efesus. 200 tahun dibangun. Lalu kemudian di situ ada patung yang demikian tinggi yang diselimuti seluruhnya dengan kain dari Persia. Berapa meter aja begitu mahal, diselimuti semuanya dengan kain dari Persia. Begitu mahal. Dan di luar itu dibuat miniaturnya dan dijual. Saudara ingat ya, ketika Paulus datang lalu kemudian khotbah, orang-orang percaya pada Tuhan, miniaturnya nggak laku, jadi ribut akhirnya. Ya kan, iblis membuat iblis membuat akhirnya menjadi kegaduhan dan Injil mau diganggu oleh dia, pemberitaan Injil. Jadi saudara-saudara sekalian, Yohanes berbicara kepada satu kota yang penuh dengan berhala. Jadi wajar kalau dia mengatakan hati-hati ya dengan penyembahan berhala. Dan kalau kita melihat konteks 1 Yohanes, peringatan Yohanes paling keras adalah mengenai ajaran sesat. Ajaran sesat itu sangat dihantam oleh Yohanes. Dan jangan lupa, kitab Wahyu, Yohanes mengatakan bahwa nanti akan muncul pengajar sesat. Ya, ketika kita membahas pasal 2 kan kita membahas mulai munculnya antikristus ya saudara. Di situ nanti connect dengan kitab Wahyu, eskatologi Yohanes, muncul pengajar sesat. Nah, mengikuti pengajaran sesat itu adalah penyembahan berhala. Maka Yohanes mengatakan kamu setialah pada Tuhan dan jangan engkau jatuh pada penyembahan berhala. Saudara, kita sudah banyak sekali dan banyak tema membahas berhala karena itu memang adalah sebuah dosa yang sangat mendasar yang dari semenjak kitab Kejadian sampai seluruhnya dibahas. Lah menyimpang dari Allah yang asli itu penyembahan berhala itu kan dosa yang sangat serius, sangat mendasar. Dan hari ini mungkin saya akan membahas salah satu idolatry ya yang mungkin jarang diperhatikan, yaitu family idolatry. Saya membahas tema ini sebetulnya pada waktu saya sedang ada di khotbah di ini ya, tema keluarga di MRI IPIK. Nah saat itu saya membahas itu. Jadi saya membahas kisah mengenai Rahel dan Lea. Saya 3 kali membahas itu dalam tema keluarga. Yang pertama saya bahas dalam kerangka Rahel dan Lea sebagai penjaga saudaraku. Itu kan kalimat Kain kan. Apakah aku penjaga saudaraku? Nah melihat Rahel dan Lea dalam kerangka penjaga saudara. Lalu kemudian saya melihat Rahel dan Lea di dalam perspektif yang lain ya, di dalam perspektif waktu itu kompetisi. Ya, spirit kompetisi. Lalu kemudian yang ketiga saya membahas dari perspektif idolatry. Nah, waktu itu saya membaca satu buku karya Ian Duguid. Profesor Ian Duguid ya yang juga kelihatannya pernah mengajar di STTRI. Jadi dia menuliskan ada satu bagian ya, dia menulis dan itu menjadi inspirasi saya mengembangkan bagian itu. Dia membahas Lea dan Rahel yang akhirnya mengidolakan, menjadikan keluarga yang baik itu berhala. Jadi kalau saudara melihat hal yang baik itu bisa jadi berhala.
Itu saya sebut Nehustan ya. Saya ada juga tuh PA mengenai Nehustan. Nehustan itu kan, itu loh, tongkat ular itu, tembaga yang Musa berikan kan. Nah, itu kan bagus kan, menyelamatkan kan. Tapi disembah, sesuatu yang baik jadi jahat. Nah, jadi Tuhan memberikan yang baik, kita akhirnya jadikan sarana itu menjadi tujuan. Akhirnya menjadi tidak baik. Tuhan memberikan kesehatan itu baik, bukannya melayani Tuhan, membanggakan kesehatan. Akhirnya jadi berhala. Tuhan memberikan pasangan, itu kan baik. Bukan karena pasangan kita lebih cinta Tuhan, kita jadikan pasangan itu akhir, jadi berhala. Jadi berhala itu bisa menjadi bisa sesuatu yang baik, saudara, termasuk keluarga. Nah, waktu itu saya membahas mengenai Rahel dan Lea. Kira-kira gini, ya saudara, saya langsung pada endingnya ya. Di kisah itu ya. Saudara sadar atau tidak ya, kalau Rahel sama Lea itu konseling ya, Rahel Lea Yakub konseling ke GRI itu kira-kira skenario-nya seperti apa? Rahel masuk dulu ya. Pak Ivan, saya mau konseling. Oh ya, silakan duduk Bu, gitu ya. Bu Lea sama Pak Yakub tunggu di luar dulu ya, satu-satu ya. Oh iya Pak Ivan ya. Duduk dulu si Bu Rahel. Gimana Bu Rahel? Gini loh Pak Pendeta. Aduh, saya itu dari kecil tuh memang dianggap cantik Pak. Tapi papa saya itu loh Pak, papa saya tuh menjadikan saya tuh semacam komoditi. Masa saya tuh dijadikan alat untuk ngikat karena dia tuh suka sama satu anak namanya Yakub, papa saya itu. Papa tuh manipulatifnya luar biasa. Untuk ngikat Yakub itu, Yakub tuh pintar kerja Pak, wah dia banyak keuntungan. Maka saya tuh dikasih ke Yakub cuman gara-gara supaya papa saya tuh bisa dapat dia. Saya ini barang atau apa Pak? Saya sakit hati Pak. Saya tuh digituin sama Papa. Papa tuh saya kira mencintai saya, tapi ternyata enggak begitu Pak. Memang aku cinta Yakub Pak, tapi bukan begitu caranya. Saudara, memang kalau saudara perhatikan ya, Rahel dan Lea itu kepahitan sama papanya. Ketika ditanya apakah kamu mau ikut Yakub, langsung mereka bilang ya, setuju. Jadi di situ para komentator mengatakan ini mereka berdua enggak seneng nih sama papanya. Nah, jadi itu perspektif Rahel. Udah kayak gitu Pak, aku tuh cinta banget sama Yakub, akhirnya aku cinta banget. Tapi Papa juga bikin gara-gara. Kenapa keluargaku, cintaku itu gagal gara-gara dia kasih si Lea. Si Lea masuk Pak. Ini semua gara-gara Papa. Aku udah dicintai sama Papa, sudah dijual, dikasih Lea lagi. Dan sekarang Lea adalah biang keroknya Pak. Itu konselingin si Lea. Reseh. Lea itu mencuri Pak, mencuri cinta kasih suamiku, aku jadi gadis sayang sama Yakub. Pak kasih tahu nanti Lea kalau masuk Pak, marahi Pak. Gitu. Rahel keluar, Lea masuk. Silakan duduk Bu Lea. Bu Lea itu merebut cinta Yakub dari Rahel ya. Tunggu dulu Pak, ini pasti suara busuk dari Rahel. Bapak dengar dulu ya Pak ya. Saya ini dianggap jelek sama Papa, Pak. Saya juga dijual kayak Rahel. Oh, Ibu, kenapa bisa ceritanya begitu? Iya, saya tuh bodohnya. Saya kira setelah saya menikah, saya tuh dijodohin Pak. Dia nggak cinta saya. Saya pikir kalau sudah dijodohin nanti cinta. Enggak Pak, dia keras Pak. Suami saya itu loh, saya tuh sudah kehilangan segala-galanya, nggak dicintai Papa. Saya tuh haus kasih sayang. Saya kira suami saya akan mencintai saya. Enggak Pak, saya loh lahirin anak 1, 2, 3, 4, tetap Pak dia nggak bisa mencintai saya. Bapak tahu gara-gara siapa? Karena ada orang yang cantik namanya Rahel. Cantik tapi hatinya busuk. Oh gitu ya. Pak, nanti panggil lagi si Rahel kasih tahu. Sadar saya juga manusia, saya ini kakaknya. Suruh ngalah sedikit. Gitu ya. Sama bilangin suami saya. Buka mata baik-baik, aku ini setia juga. Oh iya. Pak Yakub masuk. Pak pusing ya punya keluarga ya. Gak tahu tuh berdua mereka maunya apa. Bapak gimana? Saya sih maunya santai-santai aja Pak, kan saya kan capek kerja. Pulang maunya santai, mereka berantem terus. Bapak lakukan apa? Ya lakukan apa? Ya mereka berantem ya berantem sendiri, saya memang harus ngapain? Bapak kira-kira lihat perasaan Lea enggak? Aduh sudahlah, saya enggak cinta mau diapain? Pokoknya cinta mati saya Rahel Pak. Oh enggak bisa begitu Pak, ya mau gimana, saya cinta Rahel. Lalu anak-anak ribut ya Pak, kata iya biasalah anak-anak. Bapak enggak adil sama mereka ya, menurut mereka anak Bapak cuma Yakub.
Yusuf aja, fakta. Anak saya itu cuma Yusuf, yang lain mah semuanya parah Pak. Gitu. Loh nggak boleh gitu loh Pak Yakub. Itu behor saya. Loh behornya kan Ruben Pak. Enggak, anak sulung saya itu Yusuf. Saya dengar Bapak kasih jubah yang paling bagus ke justru Yusuf ya. Iya, mereka mau apa? Mau iri. Langkai dulu papanya. Nggak bisa begitu, saya papa, kuasa daulat. Pak nggak boleh begitu loh Pak. Pak, nanti panggil istri-istri ya, suruh nurut sama suami, jangan bikin ribut lah. Suami mau apa ya terserah suami, mau cinta siapa ya terserah suami. Saya memang cinta Rahel mau apa, saya mau cinta ya Yusuf mau apa. Saudara, dari sesi itu ya, kesimpulannya, apa problem Rahel? Rahel akan mengatakan, problemku Lea sama papa. Solusinya apa? Kalau aku dicintai Yakub lebih dari segalanya. Masalah Lea apa? Masalahku adalah Rahel dan papa. Solusinya apa? Cinta Yakub. Problem Yakub apa? Dua perempuan yang ribut. Padahal aku tuh cinta orang yang mau aku cintai. Solusinya apa? Kasih tahu Lea supaya jangan ribut. Saudara, apa benar begitu? Apa problem keluarga di sini? Menarik ya, Ian Dugut mengatakan, idolatry. Siapa yang menjadi idolatry siapa? Nah ini yang menarik saudara, coba kita kembangkan ini ya. Siapa berhala Rahel? Siapa berhala Yakub? Yakub berhalanya Rahel. Rahel itu baik saudara, Tuhan berikan dalam kehidupan, tapi Rahel menjadi berhala. Ia tidak peduli saudara kepada Lea sama sekali. Di hati Yakub nantinya Yusuf yang menjadi berhala baru, Yusuf dan Benyamin khususnya setelah Rahel berpulang. Maka berhala barunya adalah Yusuf dan Benyamin. Dianggapnya sebagai anak sulung. Meskipun Tuhan nanti memilih Lea untuk menurunkan Mesias. Iya kan? Meskipun nanti Tuhan memberikan Yehuda, tapi di hati Yakub, Yehuda bukanlah anak yang harus dicintai. Apalagi Simeon. Simeon di Mesir, hilang juga nggak apa-apa. Jadi di hati Yakub, saudara, karena dia begitu mencintai satu anak, dia tidak peduli sama yang lainnya. Ini berhala itu sampai kayak begitu, saudara. Sementara bagi Lea, sadar tidak sadar, cinta Yakub itu jadi segalanya. Pokoknya dalam hidup ini kalau nggak dapat cinta Yakub, mati aja aku. Saudara sekalian, dan itu memancing Rahel. Jadi ada satu orang yang menyembah berhala, terus kemudian Rahel itu ikut plotnya Lea. Oh gitu ya, saya juga mau cari itu. Lalu mereka berdua dengan konyolnya bertarung, berantem bertahun-tahun, memperebutkan berhala. Coba saudara ya, Rahel gak ikutan misalnya. Sekarang Tuhan mengasihi aku, Tuhan melihat aku, maka aku beri nama dia Ruben, Raf. Ya, Tuhan melihat. Akhirnya kamu rasakan tidak punya anak. Gitu ya sis ya, selamat ya sis ya. Aku sekarang lebih dicintai. Udahlah sis, gak apa-apa. Aku pengen seneng kok kamu dicintai sama Yakub. Coba kalau Rahel bebas dari berhala gitu ya. Aku punya anak keempat. Ih, lucu-lucu anak besi sudah gitu ya. Nih tante Rahel, boleh gendong ya. Aku disayang. Gak apa-apa disayang, gak apa-apa. Sama-sama disayang kita ya. Selesai saudara. Aku Rahel tahu kok. Aku itu cinta itu gak bisa diberikan oleh kamu, oleh Yakub, tapi diberikan oleh Tuhan. Seandainya Rahel begitu saudara, dia gak perlu berantem sama Lea. Aku disayang loh, ya sudah disayang. Tapi saya percaya kok, berdasarkan kedaulatan Allah, Yakub tetap sayang aku. Lah ini orang udah disayang kayak begini, kenapa takut saudara? Karena akhirnya dia melihat, loh ini kok orang begini ya. Akhirnya dia jadi menyembah berhala juga. Waspada terhadap segala berhala dalam sehari-hari saudara. Serangan yang bertubi-tubi kepada Rahel membuat Rahel akhirnya tidak lagi melihat Tuhan, tetapi Rahel melihat Lea cinta Yakub sebagai yang bisa mengenyangkan hatinya. Celakanya begitu. Dan memang Rahel sangat tidak ini ya saudara. Nanti cara dia mencari jalan keluar dan sebagainya itu sangat tidak biblical sekali. Yakub, saudara-saudara, meskipun dia kurang mencintai Lea, tapi Tuhan itu mengasihi Lea. Coba Lea tidak kemakan, coba Lea bersabar, dia mengakui fakta, iya,
suamiku problem, suamiku itu menjadikan Rahel sebagai berhalanya. Tapi saya mau sabar, saya menantikan Tuhan. Saya sebagai ya dia tidak pernah jahat sama aku, meskipun kelihatan aku diabaikan. Tapi dia memang cinta, tapi ya paling enggak dia tidak memusuhi aku. Tapi sekarang aku mencoba untuk taat, meskipun dia sama aku kelihatan biasa, kelihatan dingin. Tapi saya mencoba untuk melayani dia sebaik mungkin. Saya mau mengabdi kepada dia. Dan Tuhan dikatakan sangat mengasihi Lea. Dia membuka kandungan Lea dan memberikan, saudara-saudara, akhirnya dia memberikan Yehuda. Tapi ketika orang sedang menyembah berhala, berapapun yang Tuhan kasih, nggak akan pernah bisa memuaskan. Aku akhirnya akan disayang, lahir kedua, aku akan disayang, yang ketiga aku akan disayang. Ketika Yehuda lahir, aku akan memuji Tuhan. Coba kita pikir saudara, pujian macam apa kepada Tuhan yang akan muncul di dalam hati orang yang dikuasai berhala. Oh Tuhan bersyukur, hahaha, Ferrariku banyak, paling gitu saudara. Coba pujian macam apa saudara yang muncul dari dalam orang yang hatinya dikuasai berhala. Terima kasih Tuhan, duitku tambah banyak. Celakalah kamu orang-orang melarat, kan begitu saudara. Gak ada keagungannya sama sekali pujiannya. Wah, waktu saya membaca, dan aku bisa memuji Tuhan. Yehuda, pujian kepada Tuhan. Tapi konteksnya kok begini? Kalau dalam khotbah yang kedua saya kemudian mempertanyakan, apa iya ya pada waktu Tuhan memberikan Ruben, Tuhan tuh bermaksud memberikan Ruben untuk menghantam Rahel. Itu kan sudut pandangnya Lea kan. Tuhan, engkau memberikan Ruben kepadaku untuk menghantam Lea. Itu cara pandangnya Lea. Tuhan gak ada urusannya sama beranteman antar ibu-ibu. Tidak ada saudara. Dia sedang merencanakan suku-suku Israel, sedang merencanakan keselamatan besar. Sementara Lea mengatakan, ini adalah untuk supaya aku lebih dicintai suamiku. Hahaha, aduh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat saudara kebesaran Tuhan itu disempitkan begitu rupa oleh kita. Berhala tidak memuaskan jiwanya. Rahel terusik, Rahel marah. Ia harusnya iba loh sama kakaknya. Aduh kak, hidupmu tuh loh kak. Kita ini korban papa. Udah kamu gak dicintai papa, gak dicintai suami pula. Aduh gitu. Aku masih mending jadi eksploitasi papa tapi masih dicintai sama suami. Ya sudahlah kak, aku juga mau bagi supaya kamu gimana caranya supaya juga dicintai. Aku mau bilang sama suamiku, kamu tuh loh jangan aku terus. Lihat tuh loh ada kakakku itu loh Lea. Coba kamu lihat, kamu gak punya belas kasihan apa Yakub? Kamu tuh loh, itu kan juga kakakku sendiri. Kan Tuhan bilang kita harus menjadi penjaga sesama. Kan harusnya dia bisa begitu saudara. Tapi kok sayangnya di balik kecantikannya kok ada tipu daya, ada kepahitan, ada cemburu, ada amarah. Itu yang terjadi. Dan dengan Kaleb, dengan penuh kepahitan meminta kepada Yakub apa yang seharusnya diminta pada Tuhan. Berikan aku anak atau aku mati. Waduh, minta gitu sama Yakub. Kasih aku anak, Pak, kasih anak atau aku mati. Yakub melihat istrinya begitu bukannya jawab empati. Tunggu dulu Rahel, tunggu dulu ya Rahel, tenang dulu ya. Kenapa kamu minta begitu? Kan harusnya begitu. Dia juga tidak menjawab dengan empati. Ya, dia mengatakan, emangnya aku Tuhan? Mengelak dari tanggung jawab. Wah, saudara-saudara sekalian. Inilah keluarga yang akhirnya menjadi berhala. Rahel memberi nama anaknya Dan, Naftali. Dan itu kan hakim, Naftali bergulat. Aku sedang bergulat. Lawan siapa? Lawanmu siapa sih Rahel? Kakakku. Sayang sendiri, sayang sekali. Bukan dosa, bukan kedagingan, tetapi bergulat kepada kakaknya sendiri. Betapa pahit hatinya, kasihan. Meskipun Yakub sudah mengatakan agar ia datang kepada Tuhan, tapi Rahel lebih memilih bersandar pada mitos. Kan Tuhan, kan Yakub bilang, emangnya aku Tuhan? Maksudnya apa? Datanglah pada Tuhan. Dia nggak datang sama Tuhan, dia mencari apa saudara? Buah dudaim. Itu ada mitos, orang kalau makan buah dudaim akhirnya bisa punya anak. Jadi dia lari pada mitos. Dan akhirnya meskipun demikian Tuhan berbelas kasihan, dia punya anak. Bukan karena buah dudaim, karena Tuhan. Kasihan saudara. Akhirnya Rahel meninggal dalam kesedihan. Anaknya diberi nama Ben-Oni.
anak kesedihan. Jadi saudara lihat ya, mama macam apa kasih nama anaknya Ben-Oni? Ada yang mau kasih nama? Punya anak kasih nama si pahit gitu loh saudara misalnya ya. Kasih nama si sedih, kasih nama si marah, mau saudara? Marah gitu ya. Sedih, hai pahit gitu ya. Waduh, kasihan banget ya. Iri, ya kan? Dengki, deng-deng, siapa deng-deng? Dengki gitu ya. Dada saudara anak mau kasih. Ini sampai akhirnya Yakub yang paling pasif pun Ben-Oni. Waduh, oh Ben-Oni, anak kesedihan. Akhirnya diganti, setelah saya nggak mau Ben-Oni, saya ganti Benyamin aja. Mungkin dia juga, aduh tiap kali dengar namanya kok malang sekali gitu ya. Rahel. Tidak dapat cinta ayah, tidak dapat cinta suami. Nanti anak-anaknya Lea juga berebut cinta seperti mamanya gitu ya. Karena Yakub lebih mencintai Yusuf dan Benyamin. Berhala baru yang akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Saudara, ketika saudara menyembah berhala, hidupmu akan dihancurkan. Hidup orang lain juga dihancurkan. Waspadalah terhadap penyembahan berhala. Tetapi nanti kita akan melihat saudara, ketika Tuhan akhirnya mempertobatkan Yehuda, ada terobosan saudara. Ada satu terobosan baru saudara. Ketika Yehuda akhirnya tidak lagi menjadikan cinta ayahnya sebagai tujuan hidupnya. Dan dia beralih, akhirnya dia menjadikan dirinya kembali kepada Tuhan, dia rela berkorban, dia meresikokan nyawanya, sehingga akhirnya terjadi pertobatan. Jadi karena Yehuda kemudian meresikokan nyawanya, dia membuka identitasnya sebagai orang yang berani dan berkorban, itu menyentuh hati Yusuf. Waduh, kakak-kakakku sudah kayak begini. Menyentuh hati Yusuf dan kemudian mengubah seluruh keluarga saudara. Yakub pun tersentuh. Yakub tadinya begitu mengidolakan Yusuf, tetapi nanti berkat terakhir dia begitu memuji Yehuda. Berubah saudara, kenapa? Karena ada orang yang tidak lagi mau menyembah berhala dan kembali kepada Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, semua relasi akan dipulihkan. Tetapi ketika saudara menyembah berhala, itu akan menghancurkan hidupmu dan menghancurkan orang lain. Saudara, engkau menyembah berhala akan menghancurkan engkau dan menghancurkan keluargamu. Maka berhenti. Awas segala berhala. Papa, iya kan? Punya hobi, akhirnya terus hobi, hancurkan diri, kerja gak benar dan sebagainya. Sudah menghancurkan diri, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan keluarga. Anak remaja, anak kuliah, kena berhala, menghancurkan diri, menghancurkan yang lain, bahkan mungkin menghancurkan persekutuan, menghancurkan teman yang lain. Mempermalukan keluarga, dihancurkan semuanya. Waspada terhadap segala berhala. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan hidup, sudah memberikan jaminan. Yuk tugas kita terus menjaga hidup kita, menyembah Tuhan. Kita berhati-hati dan membuang semua berhala. Berhala bisa muncul dari apa saja. Dan hari ini kita sedikit membahas keluarga bisa jadi berhala. Family idolatry. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi penutup, mengingatkan kita ada kepastian, ada bahagia, tapi juga ada tugas kita berhati-hati. Kita berakhir pembahasan mengenai Yohanes, kiranya kita makin pasti, makin teguh, kita mempunyai semacam sesuatu perangkat untuk melihat berdasarkan firman Tuhan. Apakah kita sudah di dalam Tuhan? Apakah saya sudah diselamatkan? Dan mulai minggu depan, kita akan masuk ke dalam kitab Roma. Kita akan mempelajari tema-tema yang penting mengenai iman, justification through faith, mengenai predestinasi, dan mengenai banyak teologi yang lain yang kita akan pelajari dari kitab Roma. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu Yohanes yang memberikan kepada kami kepastian hidup yang kekal. Kami diajarkan untuk boleh meneliti kehidupan kami. Apakah kami sudah di dalam Tuhan? Apakah kami sudah lahir baru? Apakah hidup kami memiliki kasih? Apakah kami sudah mengenal Yesus yang benar? Apakah kami menyukai firman Tuhan? Apakah kami suka mentaati firman Tuhan? Biarlah semua apa yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui surat 1 Yohanes, boleh kami nikmati dan kami boleh bertumbuh makin pasti dan makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.